pembelajaran hari ini? Semangat. Oke, baik, bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah kakak, ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum ibu mau menjelaskan materi hari ini, apakah ada yang ingat materi yang sebelumnya kita pelajari? Sistem pencernaan pada manusia. Ya, benar. Sebelumnya kita mempelajari sistem pencernaan pada manusia, yang dimana sistem pencernaan pada manusia itu terdapat mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di sini hari ini kita membahas tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Apa ada yang tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Belum. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar kalian semua bisa tahu apa itu hewan ruminansia, bagaimana itu pencernaan secara 2 kali dari hewan ruminansia, dan bagaimana proses-proses dari pencernaan hewan ruminansia ini. Hewan ruminansia ini tidak kalah menarik dengan sistem pencernaan pada manusia. Apa yang menyebabkan ini sangat menarik? Apakah ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Oke, sistem pencernaan hewan ruminansia ini merupakan hewan pemalah biak. Dia juga mencerna makanannya secara 2 kali. Apakah ada yang tahu contoh dari hewan ruminansia ini apa saja? Saya, Bu. Sapi, kerbau, domba, rusa, jerapah. Ya, benar. Banyak lagi ya contoh-contoh dari hewan ruminansia. Di sini ibu mau ngambil contoh yaitu pada sapi. Di hewan ruminansia pada sapi ini memakan rumput. Pencernaannya berawal dari mulut. Dari mulut sapi ini terdapat proses secara mekanik. Jika lebih dekat lagi dengan mulut sapi, ini terdapat gigi seri, gigi geraham depan, gigi geraham belakang. Gigi geraham ini yang paling banyak di mulut sapi. Kenapa di mulut sapi itu tidak memiliki gigi taring? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak ada yang tahu. Karena gigi taring di hewan ruminansia ini tidak ada, karena dia mengalami penghambatan, itu yang menyebabkannya tidak ada gigi taring. Jika dia ada gigi taring, itu dia bukan hewan herbivora, karena itu dia tidak memiliki gigi taring. Proses selanjutnya itu melalui ke esofagus. Nah, di esofagus ini pada umumnya memiliki panjang sekitar 5 cm, tapi dia mampu melebar dan menyesuaikan pada tekstur makanannya. Selanjutnya proses pencernaannya itu ke rumen, yang dimana rumen ini terjadi fermentasi selulosa. Fermentasi selulosa di rumen ini dibantu oleh bakteri dan protozoa. Di rumen ini bisa disebut juga dengan proses biokimiawi. Apa ada yang tahu kenapa dia bisa disebut dengan proses biokimiawi? Tidak ada yang tahu? Oke. Karena dia itu yaitu tadi ada bakteri dan protozoa. Nah, proses pencernaan selanjutnya yaitu ke retikulum, yang dimana retikulum ini merupakan penghancuran makanan secara menggumpal gumpalan kecil, yang dimana juga terdapat proses biokimiawi yang bakterinya itu menghasilkan enzim untuk menghasilkan gumpalan tadi. Gumpalan tadi itu disebut juga dengan bolus, embolus, atau disebut juga dengan nama lainnya makanan semi hancur. Retikulum ini juga disebut nama lainnya yaitu perut jala. Setelah di retikulum, dia kembali lagi ke rumen, lalu kembali lagi ke mulut. Kenapa dia kembali lagi ke mulut? Apa ada yang tahu?
Karena belum hancur makanannya. Ya benar, karena makanannya belum hancur secara sempurna. Karena setelah di mulut ini, dia menghancurkan makanannya secara halus dan secara sempurna. Ebolus ini Ebolus kembali ke mulut itu di saat dia beristirahat. Setelah makanannya hancur di dalam mulut ini, atau ebolus yang hancur dikunyah oleh sapi ini, lalu dia kembali lagi ke rumen, lalu kembali lagi ke retikulum. Setelah itu prosesnya yaitu ke omasum, yang dimana omasum ini juga disebut dengan perut kitab, yang dimana perut kitab ini merupakan proses penyerapan air dan penghancuran makanan tadi menjadi gumpal-gumpalan yang padat. Setelah ke omasum, lalu dia ke abomasum. Abomasum inilah merupakan perut sebenarnya. Apakah kalian tahu kenapa abomasum merupakan perut sebenarnya dari hewan ruminansia ini? Tidak yang tahu? Oke. Abomasum ini karena dibilang dia itu perut sebenarnya, karena di abomasum itu terjadi proses kimiawi yang dimana terdapat enzim-enzim yang salah satunya yaitu enzim pepsin mengubah protein menjadi asam amino. Di abomasum juga terdapat HCl yang dimana HCl itu membunuh bakteri yang di dalam makanan tadi. Setelah ke abomasum, lalu dia ke usus halus. Di sini usus halus merupakan penyerapan sari-sari makanan tadi. Lalu dia ke usus besar. Di sini usus besar di sini dia menyerap sari-sari cairan dari makanan tadi, lalu menyebarkan ke seluruh tubuh dari sapi ini. Lalu ada sampah atau kotor-kotoran yang tidak dipergunakan lagi dibuang ke rektum. Setelah di rektum ini adalah penyaluran antara usus besar dan anus. Setelah ke rektum, lalu ke anus. Itu adalah proses yang terakhir, yang dimana proses terakhir ini merupakan proses pembuangan dari pembusukan dari makanan yang telah dimakan oleh sapi tadi. Sampai sini apakah sudah paham atau ada yang ditanyakan? Izin bertanya Bu, Ya. kan tadi ada ciri hewan ruminansia itu kan ada yang mempunyai taring. Apakah cuman mempunyai taring atau ada yang lain cirinya? Kalau misalnya mau tahu itu tuh hewan ruminansia atau bukan? Ciri dari hewan ruminansia itu tidak mempunyai taring. Yang mempunyai taring ya? Tidak mempunyai taring, karena yang mempunyai taring itu adalah hewan karnivora. Oh iya. Kalau hewan ruminansia ini bisa disebut juga dengan hewan herbivora. Ada yang lagi ditanyakan? Tidak Bu. Tidak ada. Oke, cukup untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, Ibu harap kalian membaca materinya. Nanti di minggu berikutnya Ibu akan bertanya apa yang sudah kalian pelajari. Ibu harap kalian semua menjaga kesehatan, apalagi pada COVID yang booming pada saat ini. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.